Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku, Sapa Sabrina. Jadi di video kali ini aku mau membahas seputar jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, kenapa aku tertarik membahas jurusan ini? Karena ada salah satu temanku yang bertanya, Sapa, kuliah di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia itu kayak gimana sih gitu kan? Oke, nah di sini aku tertarik untuk membuat videonya seperti itu. Nah, jadi di video ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama adalah kesan pertama ketika aku masuk ke jurusan ini. Kemudian yang kedua, materi atau lingkup pelajaran apa sih yang dipelajari di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah peluang kerja. Peluang kerja apa aja sih yang bisa kita raih gitu setelah kita lulus di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. So, buat teman-teman yang penasaran, keep on watching ya. Oke, pertanyaan pertama adalah kesan pertama aku ketika masuk di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang pertama aku rasakan adalah aku menganggap bahwa pembelajaran bahasa Indonesia itu adalah pembelajaran yang mudah. Itu adalah kesan awal aku ketika masuk ke jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ketika aku sudah memasuki jurusan tersebut, ternyata pembelajaran bahasa Indonesia itu tidak semudah yang aku kira. Mengapa demikian? Karena pembelajaran bahasa Indonesia itu bukan ilmu yang pasti. Contoh nih, kalau pembelajaran matematika atau ilmu matematika, ketika 2 ditambah 2 itu sama dengan 4. Jawabannya itu pasti 4. Nggak mungkin jawabannya tiba-tiba jadi 6, itu nggak mungkin. Kemudian contoh lain, kalau misalnya 2 dikali 3 sama dengan 6, ya udah jawabannya itu bakalan tetap 6. Nggak bisa tuh, gimana caranya jawaban 6 tiba-tiba jadi 12. 3 dikali 2 sama dengan 12, itu nggak mungkin banget. Nah, kalau ilmu matematika itu adalah ilmu yang pasti. Kalau bahasa Indonesia ilmunya nggak pasti. Nah, salah satu contohnya seperti ini. Ketika seorang siswa diminta oleh gurunya untuk membuat sebuah puisi dengan tema rindu misalnya. Nah, temanya itu rindu. Nah, seorang siswa itu bisa membuat judul yang berbeda-beda. Yang terpenting temanya itu rindu. Bisa rindu kepada orang tua, bisa rindu kepada pasangan, bisa rindu kepada teman, sahabat, sanak saudara, atau rindu ke sebuah tempat wisata. Bebas aja. Semua siswa boleh menuliskan apapun atau apa aja, yang terpenting temanya rindu. Jadi dapat dipastikan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia atau ilmu bahasa Indonesia itu adalah ilmu yang nggak pasti. Jadi teman-teman mau jawab apapun, asalkan temanya masuk, tema rindu, ya udah itu jawabannya benar. Kayak gitu. Nah, untuk kita mempunyai pemikiran ke sana, yang pasti kan kita dituntut untuk berpikir kreatif terus, inovatif terus, dan yang terpenting adalah kita nggak boleh ketinggalan zaman. Ada kosakata baru, kita harus tahu gitu. Contohnya baru-baru yang kemarin itu ada kata selfie. Selfie itu kan bahasa dari negara asing, kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan nama Swapoto, dan itu sudah disahkan dalam KBBI. Nah, KBBI itu apa? KBBI itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, semua kata yang sudah masuk ke dalam kamus tersebut itu sudah dinyatakan bahwa kata tersebut adalah kata bahasa Indonesia. Jadi, kata-kata yang ada dalam kamus tersebut itu pasti dari tahun ke tahun akan terus diperbarui. Jadi, kita harus up to date lah istilahnya. Itu dia perbedaan antara ilmu matematika adalah ilmu yang pasti, kemudian bahasa Indonesia adalah ilmu yang nggak pasti. Seperti itu perbedaan dasarnya kalau misalnya teman-teman mau masuk ke Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian nih, itu kan kesan pertama aku ya, menganggap mudah. Dan ternyata bukan hanya aku yang menganggap pembelajaran bahasa Indonesia itu mudah. Banyak sekali teman-teman sekelasku juga menganggap seperti itu. Dan kalau misalnya teman-teman juga
sering menonton YouTube-nya Jerome Pauline, ya pasti tahu lah ya, itu master matematika yang paling pinter banget gitu kan. Dia mengakui bahwa ternyata pembelajaran bahasa Indonesia itu tidak semudah yang aku kira, katanya. Ketika kita mendalami lebih dalam, ternyata pusing juga. Nah, Jerome Pauline pun kayak mengakui gitu bahwa pembelajaran bahasa Indonesia itu tidak semudah yang dia kira. Ya, jadi itulah kesan pertama aku ketika masuk ke dalam jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian pembahasan yang kedua atau pertanyaan yang kedua itu terkait dengan di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia itu tuh mempelajari apa aja sih gitu kan. Nah, yang pertama kita lihat dari judulnya deh, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang pertama adalah jurusan pendidikan. Nah, pendidikan otomatis kita akan membahas di lingkup pendidikan. Maksudnya seperti apa sih lingkup pendidikan itu, materi-materi yang dipelajarinya itu apa aja sih? Nah, karena di bidang pendidikan kita mempelajari tentang bagaimana cara membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran itu seperti apa. Nah, ketika kita masuk ke dalam kelas itu kita harus mengucapkan apa aja. Contohnya kayak Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi, terus dan lain sebagainya. Itu ada kegiatan pembuka apa aja tuh, kayak absen, berdoa, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke kegiatan inti. Nah, kegiatan inti itu disesuaikan dengan materi dan model pembelajaran yang mau digunakan. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan akhir. Nah, biasanya kan kalau kegiatan akhir kan berdoa, terus kayak memberikan nasihat, terus ya salam gitu kan. Nah, selain dari itu juga mempelajari tentang apa aja sih, tentang media pembelajaran. Nah, media pembelajaran itu yang dipakai apa aja sih? Nggak mungkin dong cuma buku pembelajaran doang atau papan tulis doang gitu kan, nggak mungkin. Kalau terus menerus seperti itu kan jatuhnya siswa nanti bakalan bosan. Nah, media apa sih yang menarik? Nah, kita mempelajari tentang itu. Kemudian inovasi pembelajaran nih, nggak mungkin dong pembelajarannya itu yang disampaikan kita guru menjelaskan, murid mendengarkan, udah aja seperti itu kan pasti bakalan bosan. Nah, inovasi apa aja sih yang bakal kita berikan ke siswa agar pembelajarannya itu menarik seperti itu. Selain dari itu juga kita mempelajari tentang strategi pembelajaran, kemudian magang ke sekolah-sekolah kayak PPL, terjun langsung gitu, bagaimana caranya mengajar gitu kan. Hal yang seperti itu kita mempelajari kayak gitu. Itu di bidang pendidikannya, ngebahas tentang kurikulum juga gitu kan. Nah, kemudian selain dari bidang pendidikan, itu ada pendidikan bahasa. Nah, kita mempelajari tentang bahasanya. Nah, kemudian di bidang kebahasaan, kita mempelajari tentang apa aja sih? Kita mempelajari tentang linguistik atau asal-usul bahasa. Nah, kenapa sih bahasa itu diciptakan gitu? Contohnya nih, misalnya kata sapu. Sapu itu kan sebagai alat atau benda ya, benda mati gitu. Kemudian diubah katanya menjadi menyapu. Otomatis maknanya menjadi berubah menjadi sebuah kegiatan yang dilakukan oleh orang, yaitu menyapu gitu kegiatannya. Nah, kenapa sih asal-usul katanya bisa seperti itu gitu kan? Nah, kita juga akan mempelajari materi-materi itu dalam bidang kayak fonologinya atau bunyi bahasanya, kemudian morfologinya, tata bentuk katanya, kenapa jadi berubah seperti itu ada prosesnya, kemudian dari segi sintaksisnya, dan dari segi semantiknya, itu akan dipelajari dari segi tataran sintaksis itu ada tataran katanya, tataran kalimatnya kayak SPOK-nya, kemudian tataran semantik itu dari segi maknanya, makna dari benda ke makna kata kerja, itu otomatis kan berbeda. Nah, yang seperti itu tuh dipelajari di sana. Nah, yang terakhir adalah pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Otomatis kita mempelajari tentang sastra dong. Nah, kalau sastra itu mempelajari tentang apa aja sih? Ya, yang seperti kita ketahui ya, kalau sastra itu kan berkaitan dengan seni. Contohnya kayak puisi, buat sebuah puisi, menganalisis puisi, kenapa maknanya seperti ini, bagaimana pengucapan atau pembawaan puisi itu seperti apa gitu kan. Kemudian ada juga drama gitu, bagaimana cara kita melakukan sebuah drama, acting
marah, acting senang, acting sedih. Yang seperti itu tuh kayak dipelajari, ekspresi, mimik muka gitu dan lain sebagainya itu kayak dipelajari gitu, unsur-unsur dari drama itu apa aja gitu, cara nganalisisnya seperti apa. Nah, kita mempelajari hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, itu dia gambaran umum tentang jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia seperti itu ya teman-teman. Itu adalah dasarnya atau basicnya di jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir atau poin yang paling penting nih. Ketika lulus di jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, kita bekerjanya jadi apa aja sih gitu kan? Yang pertama, karena kita jurusan pendidikan, kita dibekali materi tentang bagaimana caranya menjadi guru, ya otomatis poin pertama adalah kita menjadi seorang guru, kayak gitu. Untuk jadi guru juga teman-teman bisa menjadi guru di dalam dan di luar negeri gitu, karena di Indonesia di beberapa universitas itu ada yang namanya program BIPA. BIPA itu apa? BIPA itu adalah Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Nah, teman-teman bisa mengajar bahasa Indonesia di luar negeri. Salah satu contohnya di Jepang. Nah, akan tetapi teman-teman harus bisa bahasa di negara yang mau kita mengajar bahasa Indonesia di sana. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, karena di pembelajaran bahasa Indonesia itu kita mempelajari tentang bahasa, seluk-beluk bahasanya kayak gimana, penataan atau tata letaknya kayak gimana, kita juga bisa menjadi seorang jurnalis. Kita bisa membuat sebuah narasi, sebuah berita, dan lain sebagainya. Selain itu, juga kita kan mempelajari tentang kesusastraan atau sastranya. Nah, kita juga bisa menjadi seorang penulis, baik itu penulis novel atau penulis antologi. Kayak gitu kan kita mempelajari gitu. Nah, 3 poin itu bisa kalian dapatkan. Peluang pekerjaannya itu pasti ada. Itu dia peluang pekerjaan yang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman sudah menjadi lulusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. So, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan buat teman-teman yang sekarang lagi kuliah atau mau masuk jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, semangat! Bye-bye! See you next video!